Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali Anda berjumpa bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita bicara tentang dunia pariwisata Bali, kaitannya dengan bagaimana industri oleh-oleh ya di Bali, karena ini kan menjadi salah satu indikator apakah pariwisata Bali sudah recovery, sudah normal, atau bahkan sudah melesat jauh pasca pandemi COVID-19 ini. Saya akan mewawancarai manajer pasar oleh-oleh di Sunset Road, Ibu Ayu Saraswati. Kita sapa dulu seperti Om Swastiastu, Bu Ayu. Swastiastu, beli Nyoman. Gimana kabar? Astung kare, sehat. Bu Ayu selain manajer juga artis ya? Jobnya rame? Astung kare. Sudah mulai normal lumayan, ya? Iya lumayan banyak. Astung kare, nggih. Bu Ayu mungkin bisa cerita tentang kondisi pasar oleh-oleh, karena ini kan menjadi salah satu indikator ya tentang pariwisata Bali. Sudah normalkah atau seperti apa dibandingkan sebelum pandemi COVID? Ya, kalau dilihat dari perkembangan pariwisata ya, khususnya kalau saya karena kami di Krisna itu marketnya adalah domestik, mungkin Tiang bicaranya ranahnya dalam pariwisata kunjungan wisatawan domestik. Jadi kalau boleh dibilang sudah sangat normal. Normal banget, jadi sebelum COVID, after COVID, seperti tahun-tahun sekarang niki, kunjungan wisata sangat baik, khusus untuk wisatawan domestik. Ya. Jadi bisa dikatakan sudah normal seperti sebelum COVID. Sudah normal seperti sebelum COVID. Karena kita masih ingat wawancara dengan Bu Ayu ketika zaman COVID itu bagaimana beratnya luar biasa ya. Berat banget. Waktu COVID itu kan istilahnya sesuatu yang di luar kendali kita ya, benar-benar kalau misalnya kemarin kan kita juga pernah ada bencana Gunung Agung meletus, erupsi itu ya. Akan tetapi pengaruhnya tidak seberapa besar terhadap pariwisata, dampaknya tidak sesignifikan COVID. Tapi kalau COVID itu boleh dibilang dari hulu ke hilir benar-benar berat tiarap. Tapi pariwisata yang paling pertama tiarap. Ya. Tapi ada yang mengatakan begini, pariwisata kita akan pulih pasca COVID itu di tahun 2025 kata pengamat, banyak yang mengatakan yang diprediksi seperti itu ya. Tapi Bayu melihatnya apa? Ada percepatan pemulihan ini? Kalau dari kacamata saya pribadi, kita melihat dari wisatawan domestik, saya boleh dibilang sudah pulih. Sudah pulih ya? Yes, sudah sangat pulih malah. After COVID itu memang kita lumayan melakukan recovery cukup berat, akan tetapi kalau kita bicara tentang Krisna berarti bicara tentang Aji nih. Aji terus melakukan terobosan, akhirnya ketika COVID Aji membuat usaha kaca, kembali membuat usaha bakpia dan lain sebagainya. Ketika after COVID itu usaha sudah dikembangkan, tinggal dikembangkan saja. Seperti itu. Jadi ya kita mendengar ada pai susu, betul, ada kacang. Itu sebenarnya dikembangkan ketika zaman COVID. Iya, itu Aji merencanakannya karena Aji bingung nih. Aji stres karena Aji kan orangnya terbiasa bekerja beliau tiba-tiba jebret, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh beraktivitas, beliau di rumah aja. Secara Aji kan orangnya tidak bisa diem, beliau otaknya beliau bekerja terus. Apa yang harus saya lakukan nih, pengen kerja. Akhirnya Aji membuat suatu langkah yang sedikit berbeda. Jadi beliau tidak tinggal diam, tapi justru di saat COVID itu beliau melakukan kreasi-kreasi lain, misalnya bercocok tanam, kemudian kembali ke desa, kemudian menanam kacang. Akhirnya Aji punya ide membuat kacang dengan merek Aji, kemudian menambah lagi pengembangan produksi lainnya. Jadi Aji konsen banget ke urusan produksi. Jadi biasanya Aji kan sibuk dengan urusan toko, penjualan segala macam. Sekarang beliau tuh di masa COVID konsen dengan urusan melakukan usaha yang lain selain oleh-oleh, yaitu melakukan produksi kacang lah, produksi bakpia lah, dan lain sebagainya. Jadi produktif banget di masa COVID. Ya, dan itu menjadi semacam kekuatan ketika pandemi selesai. Itu menjadi kekuatan untuk bisa cepat recovery. Betul, untuk recovery-nya lebih cepat lagi. Jadi Astung Kare kita memang sulit sih ya untuk bisa bangkit itu, tapi Astung Kare bisa lumayan cepat pulihnya. Dimana COVID itu benar-benar menjadi satu pembelajaran buat kita. Bagaimana kita bersiap untuk situasi terburuk. Nah itu kita benar-benar dipojokkan dengan kondisi gitu, benar-benar tiarap dan Krisna total itu tutup 6 bulan.
dan kondisi karyawan juga unpaid leave, kita benar-benar tidak ada pemasukan apa, mau bagaimana. Akhirnya karyawan tuh dibuatkan sistem kerjanya itu per jam. Jadi digajinya kita per jam. Cuman bersih-bersih toko, jangan sampai ada apa debu kotor, makanan-makanan yang memang udah rawan ya expired, kita kembalikan ke supplier, setengahnya itu kita ambil, kita sumbangkan ke yayasan, seperti itu. Ya, Sungkara akhirnya bisa pulih kembali seperti sekarang ini. Senang sekali. Sudah normal. Sudah recovery ya. Betul. Tidak perlu menunggu 2025 ya. Sungkara ya, kita bisa bangkit lebih cepat. Semoga pariwisata kita benar-benar seutuhnya bisa bangkit kembali. Karena kalau tiang niki, kita di Krisna itu kan bergerak di domestik khususnya. Kalau dibilang mungkin tahun 2 tahun itu sudah kembali. Sudah berdirilah kembali. Customernya memang lebih banyak dari lokal, domestik Indonesia. Domestik Indonesia, betul. Wisatawan Nusantara. Betul. Kebanyakan anak-anak sekolah gitu ya. Anak-anak sekolah iya, anak-anak sekolah, mahasiswa, kemudian lembaga. Samping itu juga umum, masyarakat umum juga banyak. Samping juga kadang-kadang ada yang open trip gitu ya. Jadi mereka gabungan dari beberapa provinsi, mereka gabung tur ke Bali seperti itu. Kita juga dengar ada rencana juga membuka pasar oleh-oleh di luar Bali ya? Kalau tidak salah ya? Iya. Bisa cerita sedikit tentang itu? Rencananya Niki tanggal 31 Mei kita ada grand opening Krisna di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Iya. Namanya Krisna Oleh-oleh juga? Krisna Nusantara Group. Krisna Nusantara Group, kenapa tidak Krisna Oleh-oleh Bali? Karena kami tidak menjual produk Bali di situ. Jadi kita menghormati lokal produk yang di sana lah. Oh, jadi yang dijual di sana jenisnya oleh-oleh? Oleh-oleh, betul. Bukan oleh-oleh Bali? Bukan oleh-oleh Bali. Jadi Jogja ya? Iya, Jogja. Jadi Nusantara. Jadi seandainya pun ada oleh-oleh Bali ya sedikit, misalnya pai susu, wajar. Karena Bali itu kan bagian dari Nusantara. Oh, gitu. Indonesia. Jadi ada Nusantaranya, berarti dari Bali juga ada nanti oleh-oleh. Betul. Krisna Nusantara. Oke. Yogyakarta. Apa ini semacam, apakah memang ada komitmen juga menghidupkan ekonomi UMKM lokal yang ada di Jogja, misalnya setelah di Bali juga? Ada seperti itu? Iya, betul. Aji punya cita-cita tidak hanya di Bali membangkitkan UMKM, tapi kalau bisa di luar Bali juga. Salah satunya yang baru dilirik sama Aji adalah Yogyakarta. Oke. Nah, kalau kita bicara balik lagi ke Bali nih, tentang pariwisata secara lebih luas gitu ya. Bagaimana Bu Ayu melihat masa depan pariwisata Bali ini di tengah banyak persoalan-persoalan yang muncul gitu ya, katakanlah kemacetan, sampah, kemudian kerusakan lingkungan. Ya sebagai pelaku juga, walaupun konsen di wisatawan domestik, selama ini mendengar keluhan tidak dari wisatawan-wisatawan ini tentang Bali? Jangan-jangan Bali sudah semakin berkurang daya tariknya. Iya. Kalau boleh dibilang kemacetan juga menjadi satu PR juga ya. Semoga bisa diatasi oleh masyarakat kita. Kemudian itu tidak lepas juga dari kesadaran kita berlalu lintas ya. Terkadang di jalur-jalur yang memang tidak boleh parkir, mohon lewatlah, jangan parkir. Itu kembali lagi kesadaran kita dalam berlalu lintas. Kemudian yang kedua, bagaimana para aparat mengantisipasi ini. Saya yakin beliau-beliau itu pasti sudah melakukan upaya-upaya yang maksimal. Tapi sangat berharap jangan sampai kemacetan itu membuat keinginan orang wisatawan untuk berkunjung ke Bali menjadi berkurang. Jangan ya. Kita pasti berusaha untuk melancarkan kemacetan itu. Setidaknya dimulai dari masyarakatnya sendiri, bagaimana kesadaran tidak parkir di bahu jalan. Kemudian sekiranya hal yang lain tadi disampaikan adalah sampah. Kalau sampah sendiri itu pastinya mempunyai satu PR juga sih buat kita ya kan. Tapi kami sendiri kalau di lingkungan Krisna, kami selalu ikut melaksanakan kegiatan bersih-bersih pantai. Itu setiap hari Jumat, setiap minggu, seminggu sekali setiap hari Jumat kami melakukan kegiatan bersih-bersih pantai di kawasan Pantai Kuta, terutama dari sampah plastik dan sampah-sampah yang terkadang kalau hujan deras itu kan ada sampah kiriman tuh. Sampah kirimannya banyak banget tuh. Kita kerjasama dengan LPM di sini, kemudian bekerja sama dengan stakeholder para pengusaha di lingkungan wilayah Kuta. Kita kerja bakti bersama-sama tiap hari Jumat.
Itu melakukan bersih-bersih di untuk pantai, bersih-bersih di pantai. melibatkan karyawan. Betul, melibatkan karyawan kita juga. Jadi itu bagian dari kepedulian untuk Kepedulian kita. terhadap pariwisata juga. Betul, kalau pantai kita indah, pantai kita bersih kan itu juga merupakan satu nilai plus buat kita. Di samping itu juga kalau menurut saya ketertarikan para wisatawan datang ke Bali itu adalah untuk mencari budayanya ya, culture-nya, kemudian alamnya yang indah. Untuk itu sih kalau harapan Tiang ke depannya untuk seluruh masyarakat Bali, mari kita cintai alam kita jaga alam kita. Pokoknya back to nature, kembali kita ke alam. Kita hidup di sini nyaman itu juga karena alam kan. Kita bisa hidup, wisatawan datang, kemudian ada pergerakan ekonomi itu karena kita menjual panorama alam kita. Tapi jangan alam kita dijual, tapi jual panoramanya, jual culture-nya. Jadi budaya-budaya Bali itulah yang sesungguhnya yang dicari oleh seluruh wisatawan menurut Tiang. Jadi tanggung jawab kita bersama ya. Betul, tanggung bagaimana jawab kita menjaga bersama. lingkungan supaya lebih. Tapi saya tertarik itu memang Krishna Loleh pasukannya juga melakukan proses bersih-bersih, itu betul. bagian dari kepedulian. Nah, mungkin balik lagi ke bisnis Loleh. Tadi sudah ada pengembangan dan sebagainya. Ada lagi semacam inovasi-inovasi yang akan dilakukan untuk mempertahankan pasar, mempertahankan omset pendapatan dari Krishna Loleh. Kalau sekarang itu Aji lebih concern kepada produksi. Aji membuat beberapa pabrik apakah itu pabrik untuk produksi pai susu, bakpia, kacang dan lain sebagainya. Dan uniknya ini juga kita tidak hanya mempekerjakan karyawan yang kondisi fisik dan juga secara psikologisnya normal gitu. Akan tetapi kita juga mempekerjakan karyawan anak-anak difabel. Jadi mereka yang secara bisu, ada yang tuli, kemudian secara fisik juga mereka ada yang tidak normal, difabel. Kita tetap bisa mempekerjakan. Jadi di pabrik kami banyak sekali anak-anak difabel yang bekerja. Iya betul, sebagai bagian dari rasa cinta kita, empati kita terhadap saudara-saudara kita yang terlahir dengan kondisi istimewa seperti itu. Jadi Aji lebih konsen pada pengembangan produksi. Jadi ketika produksi itu sudah bisa dilakukan sendiri, otomatis biaya produksi itu bisa ditekan sehingga harga-harga barang yang kita dijual di toko kita juga cenderung pasti bisa ditekan lebih murah. Baik. Karena kita sudah ada di ujung akhir di Bali Post Talk ini, mungkin Bu Ayu ingin menyampaikan sesuatu pada masyarakat, pada customer mungkin atau tentang bisnis ini, tentang pariwisata juga. Mungkin masukan buat pariwisata Bali terutama. Ya, sukses beli nggih. Teman-teman semuanya, kalau dari Titiang Saraswati hanya ingin mengajak, mari kita cintai bumi kita jaga alam kita. Karena di sini kita lahir, dibesarkan, kita ikut bertanggung jawab atas alam yang sudah Tuhan kasih sama kita. Asungkara alam yang kita miliki ini memberikan berkah yang baik kepada kita sesuai dengan cinta kasih yang kita berikan kepada alam. Baik, luar biasa, Bu Ayu. Terima kasih. Semoga sukses terus industri doa yang bisnisnya dan kemudian juga pariwisata Bali terutama ke depan semakin baik lagi, semakin bisa memberikan kesejahteraan yang seluas-luasnya bagi masyarakat Bali, kerana Bali. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.